Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan memenuhi tugas ketiga dari Ibu Patriani, pembahasan tentang modul 9. Baiklah, sebelum membahas modul 9, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Santika dengan NIM 855783393. Saya dari Pokja Islam Tinggi, kelas B, Prodi S1 PGSD. Baiklah, kita akan membahas langsung materi modul 9 tentang konsep dasar politik dan pemerintahan. Di KB1 itu ada konsep dasar politik dan pemerintahan, ada 4 tata aturan perundangan di Indonesia. Akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah Indonesia merupakan negara hukum. Menurut PR Sarigi, negara hukum ialah negara di mana tindakan pemerintah maupun rakyatnya didasarkan atas hukum untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dari pihak pemerintah atau penguasa dan tindakan rakyat yang dilakukan menurut kehendaknya sendiri. Adapun unsur-unsur negara hukum menurut Stahl itu ada 4. Yang pertama adanya jaminan hak asasi manusia, yang kedua adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, yang ketiga pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan, yang keempat adanya peradilan administrasi. Sedangkan menurut negara hukum di C itu ada 3. Yang pertama suplementasi aturan hukum, yang kedua kedudukan yang sama di depan hukum, dan yang ketiga terjaminnya HAM di dalam undang-undang atau undang-undang dasar. Selanjutnya yang kedua itu adalah hierarki peraturan perundang-undangan. Di negara kita ini sudah ada peraturan perundang-undangan yang tertinggi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Dalam kedudukannya sebagai peraturan perundang-undangan yang tertinggi, Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan sebagai hukum dasar, yaitu hukum dasar tertulis. Dikatakan hukum dasar tertulis karena di sampingnya ada hukum dasar yang tidak tertulis yang biasa disebut konvensi. Menurut Kielen sendiri, tahun 2001 konvensi adalah aturan-aturan yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Di hierarki peraturan perundang-undangan itu ada tata urutan peraturan yang diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Itu ada 5. Yang A, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut, yaitu Undang-Undang NKRI 1945, yang kedua UU atau Perpu, yang ketiga peraturan pemerintah, yang keempat peraturan presiden, yang kelima daerah. Yang B, peraturan daerah sebagai maksud pada ayat 1 huruf E meliputi 1. Perbedaan provinsi dibuat oleh DPRD provinsi bersama dengan gubernur. Yang kedua, perda kabupaten atau kota dibuat oleh DPRD kabupaten kota bersama bupati dan wakil bupati. Yang ketiga, peraturan desa atau peraturan yang setingkat dibuat oleh Badan Perwakilan Desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya. Itu yang C, ketentuan mengenai tata cara pembuatan peraturan desa atau peraturan yang setingkat diatur oleh peraturan daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan. Yang D, jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diakui keberadaannya mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang tertinggi. Yang E, kekuatan hukum peraturan perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Dan yang ketiga itu ada Undang-Undang Dasar 1945. Dalam tata peraturan perundang-undangan di negara Indonesia, menurut William Budiarjo, Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai kedudukan yang istimewa dibandingkan dengan undang-undang lainnya. Hal ini dikarenakan undang-undang dibentuk menurut suatu cara istimewa yang berbeda dengan pembentukan undang-undang lainnya.
Selanjutnya, undang-undang dibuat secara istimewa untuk itu dianggap sesuatu yang luhur. Undang-undang adalah piagam yang menyatakan cita-cita bangsa Indonesia, merupakan dasar organisasi kenegaraan suatu bangsa. Dan yang terakhir, undang-undang membuat garis besar tentang dasar dan tujuan negara Indonesia. Baiklah, yang terakhir di dalam tata aturan perundang-undangan di Indonesia itu adalah undang-undang atau perpu. Itu ada 4. Yang pertama, undang-undang. Undang-undang merupakan peraturan yang dibentuk untuk mengatur lebih lanjut ketentuan UUD 1945 dan melaksanakan pemerintah undang-undang lainnya. Yang kedua, peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau perpu. Perpu itu sendiri dibentuk oleh presiden tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan DPR. Akan hal ini dikarenakan perpu dibuat dalam keadaan darurat, dalam arti persoalan yang muncul harus segera ditindaklanjuti. Namun demikian, pada akhirnya perpu tersebut harus diajukan ke DPR untuk mendapatkan persetujuan. Dan yang ketiga adalah peraturan presiden. Peraturan presiden itu adalah peraturan yang dibuat oleh presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara sebagai atribusi dari pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir itu peraturan daerah. Peraturan daerah adalah peraturan yang terbentuk oleh pemerintah daerah, provinsi atau daerah kabupaten atau daerah kota. Materi muatan peraturan daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tertinggi. Baiklah, kita masuk ke KB2, yaitu prinsip-prinsip dasar pemerintahan. Prinsip-prinsip penyelenggaraan negara menurut pandangan Jimli Asyidiki 2006 terdapat 9 prinsip penyelenggaraan negara, yaitu prinsip ketuhanan yang Maha Esa, cinta negara, hukum atau demokrasi, paham kedaulatan rakyat atau demokrasi, demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan, pemisahan kekuasaan, sistem pemerintahan presidensial, persatuan dan keragaman negara, kekuasaan, demokrasi ekonomi dan ekonomi pasar, dan cita-cita masyarakat modern. Yang pertama dari prinsip-prinsip penyelenggaraan negara adalah prinsip-prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Sekalipun negara kita bukan negara yang dijalankan berdasarkan agama, namun setiap manusia Indonesia sebagai rakyat dan warga negara Indonesia diakui sebagai insan beragama berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dan ketentuan yang Maha Esa tersebut merupakan pandangan dasar dan bersifat primer yang secara substansial menjiwai keseluruhan wawasan kenegaraan bangsa Indonesia. Dalam kehidupan bernegara, prinsip ketuhanan yang Maha Esa tersebut diwujudkan dalam paham kedaulatan rakyat dan sekaligus dalam kedaulatan hukum yang saling berjalin satu sama lain. Berikutnya dapat kita lihat yaitu prinsip cinta negara, hukum, dan the rule of law. Negara Indonesia adalah negara hukum. Pengakuan sebagai negara hukum di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap suplementasi hukum dan konstitusi, dianut prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam UUD, adanya jaminan hak asasi manusia dalam UUD, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang dalam pihak yang berkuasa. Yang ketiga, paham kedaulatan rakyat. Negara kita juga menganut paham akan kedaulatan rakyat atau demokrasi, yaitu demokrasi Pancasila. Demokrasi sendiri bukan hanya menganut pelembagaan gagasan-gagasan luhur tentang kehidupan negara yang ideal,
melainkan juga merupakan persoalan tradisi dan budaya politik yang egaliter dalam realitas pergaulan hidup yang berkeragaman dan saling menghargai perbedaan satu sama lain. 4. Prinsip demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Demokrasi perwakilan dijalankan lembaga perwakilan rakyat, yaitu DPR, DPD, dan DPRD di daerah, provinsi atau kabupaten atau kota untuk mewakili rakyat dan melaksanakan fungsi legislasi, fungsi pengawasan, fungsi anggaran, serta menjalankan kewenangan lain yang berkaitan atau menyangkut pentingnya rakyat yang diwakilinya. Sedangkan demokrasi langsung dilakukan melalui pemilihan umum dan pemilihan pasangan presiden dan wakil presiden. Kedaulatan rakyat dapat pula disalurkan setiap saat melalui pelaksanaan hak atas kebebasan berpendapat, kebebasan berorganisasi, dan kebebasan pers sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kelima, prinsip pemisahan kekuasaan dan sistem check and balances. Menurut UUD 1945, kedaulatan rakyat itu dibagikan secara horizontal dengan cara memisahkannya, menjadikan kekuasaan dijalankan lembaga negara yang sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain berdasarkan prinsip saling mengawasi dan mengimbangi, check and balances. Di negara kita menganut prinsip pembagian kekuasaan yang bertumpu pada supremasi MPR sebagai lembaga tertinggi negara dan pemegang kedaulatan rakyat sepenuhnya. 6. Prinsip sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan presidensial mengandung makna bahwa yang memegang kekuasaan menjalankan pemerintahan berada di tangan presiden. Dalam sistem ini, presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen, tetapi bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang memilihnya. Salah satu keuntungan sistem presidensial ini adalah lebih menjamin stabilitas pemerintahan. Memiliki berbagai keragaman suku bangsa, agama, dan budaya. Dibutuhkan prinsip persatuan dan kesatuan seseorang dalam keragaman tersebut. Keragaman itu sendiri merupakan suatu kekayaan yang mesti dipersatukan, akan tetapi tidak boleh diseragamkan yang mengarah pada menafikan atau tidak mengakui keragaman. Yang ke-8 itu ada prinsip demokrasi ekonomi dan ekonomi pasar sosial. Demokrasi politik dan demokrasi ekonomi, sistem sosial di Indonesia dapat dikembangkan menurut prinsip-prinsip demokrasi yang seimbang, sehingga membutuhkan kultur demokrasi sosial yang kokoh dan menjadi basis sosial bagi kemajuan bangsa negara di masa depan. Dalam pasal 34 ayat 2 menegaskan negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat manusia. Yang terakhir ke-9 yaitu prinsip cinta masyarakat madani. Prinsip cinta masyarakat madani ini yang berkembang menjelang berakhirnya abad ke-120 membawa misi pemberdayaan masyarakat. Prinsip ini memandang bahwa ketiga wilayah dominan yaitu negara, masyarakat, dan pasar harus sama-sama berkembang keberadaannya dalam hubungan yang fungsional, sinergis, dan institusi negara dibentuk bukan untuk mengambil alih fungsi-fungsi secara alamiah, akan tetapi dikerjakan sendiri secara efektif dan efisien oleh industri masyarakat, melainkan justru untuk makin mendorong tumbuh dan berkembangnya perbedaan bangsa Indonesia. Kita masih di KB 2, kita akan membahas kedudukan, fungsi, dan kewenangan lembaga-lembaga negara. Kita akan membicarakan lembaga-lembaga negara yang memiliki kewenangan yang diatur dalam UUD 1945, di antaranya DPR, MPR, DPD, Presiden, dan MK serta BPK. Baiklah, kita akan bahas satu persatu. Itu yang pertama ada kedudukan dan wewenang MPR.
Adapun wewenang MPR sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 1945 itu ada 5. Yang pertama, menambah dan menetapkan UUD itu pasal 3 ayat 1. Yang kedua, melantik presiden dan atau wakil presiden itu pasal 3 ayat 2. Yang ketiga, memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD pasal 3 ayat 3. Yang keempat, memilih wakil presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh presiden apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatannya itu ada pasal 8 ayat 2. Dan yang kelima, memilih presiden dan wakil presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatan dari 2 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya itu ada pasal 8 ayat 3. Yang kedua, kedudukan, fungsi, dan wewenang DPR. Berdasarkan ketentuan dalam UUD 1945, DPR memiliki kewenangan di antaranya 1. Membentuk undang-undang, 2. Membahas setiap rule bersama presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama, ketiga. Membahas dan memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang telah dikeluarkan presiden. Yang selanjutnya, menerima dan membahas usulan RUU yang diajukan DPD yang berkaitan dengan bidang tertentu. Yang ketiga itu ada kedudukan, fungsi, dan kewenangan DPD. Fungsi DPD berbeda dengan MPR karena DPD merupakan perwakilan dari tiap daerah atau provinsi, sedangkan DPR sendiri merupakan perwakilan dari partai politik yang bersifat nasional. Oleh karena itu, DPD memiliki fungsi yang terbatas di bidang legislasi, anggaran, pengawasan, serta pertimbangan. Persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat dengan Presiden tentunya sangat penting dilakukan. Mekanisme tersebut mencerminkan bahwa UU itu sebagai produk bersama antara DPR dan Presiden. Keempat, kedudukan dan wewenang Presiden. Kedudukan presiden adalah sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan atau lembaga eksklusif mempunyai kekuasaan untuk menetapkan peraturan pemerintah. Kewenangan presiden bukan hanya dalam bidang eksekutif tetapi juga memiliki kewenangan tertentu dalam bidang legislatif dan yudikatif. Kelima, kedudukan dan wewenang lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif atau kehakiman adalah lembaga negara apa saja yang melakukan kekuasaan kehakiman. MK memiliki kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final. 6. Kedudukan dan wewenang Badan Pemeriksa Keuangan. Fungsi pemeriksa keuangan ini berhubungan erat dengan fungsi pengawasan dilakukan oleh parlemen. Karena itu, kedudukan kelembagaan BPK sesungguhnya berada dalam ranah kekuasaan legislatif atau sekurang-kurangnya berhimpitan dengan fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Wewenang BPK menurut UUD 1945 sebagai berikut: memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pasal 23E ayat 1 dan menyerahkan hasil pemeriksaan keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangan pasal 23E ayat 2. Masih di KB 2 yaitu C. Konsep otonomi daerah. 1. Kebijakan pemberian otonomi daerah. Dalam Undang-Undang 32 tahun 2004 ditegaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, kewenangan, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pengertian tersebut tersirat konsep desentralisasi. 2. Asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004 adalah asas otonomi dan tugas pembantuan. Maksud asas otonomi dan tugas pembantuan tersebut adalah bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan oleh daerah dapat diselenggarakan secara langsung,
oleh pemerintah daerah itu sendiri atau otonomi. Setelah kita lanjut ke KB 3, masih di modul 9, hak dan kewajiban warga negara menurut UUD 1945 sebagai wujud berkehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam kehidupan di masyarakat, hak dan kewajiban selalu berkaitan sehingga kedudukannya tidak dapat kita pisahkan karena setiap hak selalu didahului atau diikuti kewajiban, yang berarti tidak ada tanpa kewajiban. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hak dan kewajiban itu memelihara ketertiban, keamanan, dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Di KB 3 itu ada jaminan hukum atas kewarganegaraan. Yang pertama, hak atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tidak ada kecualinya. Merupakan pengakuan dan jaminan hak yang sama semua warga negara dalam hukum dan pemerintahan. Hal ini berarti semua warga negara, baik pejabat maupun bukan pejabat, baik kaya maupun miskin, harus mendapat perlakuan yang sama dalam hukum. Yang kedua adalah hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang ketiga adalah hak atas kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagaimana ditetapkan dengan undang-undang. Merupakan pengakuan dan jaminan hak kemerdekaan untuk menyatakan pikiran atau pendapat dan hak mendirikan perkumpulan dan berserikat. Yang keempat ada hak atas kebebasan memeluk, beragama dan beribadat. Kebebasan memeluk agama merupakan salah satu hak yang paling asasi di antara hak-hak asasi manusia, karena kebebasan beragama itu langsung bersumber pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Kebebasan beragama bukan pemberian negara atau golongan, karena beragama berdasarkan pada keyakinan sehingga tidak dapat dipaksakan. Selanjutnya yang kelima, hak ikut serta dalam upaya pembelaan negara dan pertahanan dan keamanan. Selain hak ikut serta dalam upaya pembelaan negara, setiap warga negara berhak ikut serta dalam usaha pertahanan keamanan negara. Pasal 30 ayat 1. Contohnya, partisipasi warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, misalnya menjaga lingkungan sekitar sama-sama dengan petugas keamanan. Yang keenam, hak mendapat pengajaran. Dalam hal ini, setiap warga negara diberikan kebebasan untuk memilih jalur dan jenis pendidikan yang disukainya sesuai dengan bakat dan minat serta kemampuan masing-masing. Yang terakhir itu yang ketujuh, hak dipelihara oleh negara. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Pasal ini merupakan hak khusus bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.